Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, kita baca Al-Fatihah buat mungkin ada teman-teman kita yang lagi sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sembuhkan penyakitnya. Allah Subhanahu wa taala sehatkan badannya dan nanti bisa kembali lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada kita, mudah-mudahan Allah selalu berikan kita kesehatan dalam taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina wa habibina wa syafi'ina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim, tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dilalati ala khair ibtigha' mardatillah wa thawabihi wa qurbihi min Allah ta'ala. Nawaitu ma nawa bihi as-salafu salih. Faqala mu'allif rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Warada fil hadits man hafadha ala salawatil khamsi ala wudu'iha wa mawaqitiha wa ruku'iha wa sujudiha wa ya'tarifu annaha haqqun lillahi subhanahu wa ta'ala kana jasaduhu haraman 'alan nar. Wa ruwiya idza kana yaumul qiyamah umira bi tabaqatil musallina ilal jannah fata'ti awwalu zumratin kasyamsi fataqulu al malaikah man antum qalu nahnu al muhafizuna 'ala shalah qalu kayfa kanat muhafazatukum qalu kunna nasma'ul adhan wa nahnu fil masjid. Thumma ta'ti zumratun ukhra kal qamar lailatal badr fataqulu al malaikah man antum qalu nahnu al muhafizuna 'ala shalah qalu kayfa muhafazatukum qalu kunna natawaddau qabla al waqti thumma nahduru ma'a sama'il adhan. Thumma ta'ti zumratun ukhra kal kawakib fataqulul malaikah man antum qalu nahnul muhafizuna 'ala shalah qalu kaifa kanat muhafazatukum qalu kunna natawaddau ba'dal adzan. Dikatakan waqad warada fil hadis, sungguh telah ada di dalam hadis, diriwayatkan di dalam hadis, man hafadha 'ala salawatil khamsi, siapa orang yang menjaga salat yang 5 waktu, ala wudu'iha, atas wudunya, wa mawaqitiha, dan waktu-waktunya, wa ruku'iha, dan ruku-rukunya, wa sujudiha, dan sujudnya,
wa ya'tarifu annaha haqqun lillahi subhanahu wa ta'ala, dan dia mengetahui bahwasanya itu adalah hak kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kana jasaduhu haraman 'alan nar, maka jasadnya diharamkan atas api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Waruya, dan diriwayatkan, idza kana yaumul qiyamah, apabila nanti di hari kiamat, umira bi tabaqatil musallina ilal jannah, maka diperintahkan ada derajat-derajat orang-orang yang sholat untuk masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Fata'ati awwalu zumratin kasyams, maka akan datang rombongan pertama, wajah mereka seperti matahari. Fataqulul malaikah, maka malaikat mengatakan, man antum, siapa kalian? Qalu, mereka mengatakan, nahnul muhafidhuna 'ala shalah, kami adalah orang-orang yang menjaga salat. Qalu, kemudian dikatakan lagi oleh para malaikat mengatakan, kaifa kanat muhafadzatukum, bagaimana penjagaan kalian kepada salat? Qalu, mereka mengatakan, kunna nasma'ul adzan wa nahnu fil masjid, kami mendengar adzan dan kami ada di masjid. Tsumma ta'ti zumratun ukhra, kemudian datang rombongan yang lain, kelompok yang lain, kal qamar, wajah mereka seperti bulan Lailatul Badar, seperti bulan purnama. Fataqulul malaikah, maka para malaikat mengatakan, man antum, siapa kalian? Qalu, mereka mengatakan, nahnul muhafidhuna 'ala shalah, kami adalah orang-orang yang menjaga salat. Qalu, maka malaikat juga berkata lagi, kaifa muhafadzatukum, bagaimana penjagaan kalian kepada salat? Qalu, mereka mengatakan, kunna natawadda qabla al-waqti thumma nahduru ma'a sama'il adzan, kami berwudu sebelum waktunya, sebelum waktu salat, kemudian kami hadir bersama mendengar adzan. Thumma ta'ti zumratun ukhra, kemudian datang lagi kelompok yang lain, kal kawakib, wajah mereka seperti bintang. Fataqulul malaikah, maka malaikat mengatakan, man antum, siapa kalian? Qalu nahnul muhafidhuna 'ala shalah, mereka mengatakan, kami adalah orang yang menjaga salat. Qalu kaifa kanat muhafadzatukum, malaikat berkata lagi, bagaimana kalian menjaga salat? Qalu kunna natawadda ba'dal adzan, kami berwudu setelah adzan. Insyaallah. Ini ada satu riwayat ya yang menerangkan tentang salat. Dikatakan siapa orang yang menjaga salat, maka artinya menjaga salat, dia menjaga wudunya, waktunya, rukuk dan sujudnya, ya, bukan asal sekedar salat aja, ya. Makanya pentingnya kita hadir majelis taklim, ya, tahu ilmunya. Jadi salat kita itu bukan sekedar salat aja, ya. Salat ada hukum-hukumnya, ya, ada tata caranya. Nah, kalau kita cuma sekedar salat aja, kemudian salat kita nanti nggak sah, nah, maka itu nggak termasuk, ya, nggak termasuk orang yang menjaga salat. Maka penting, nah, kita penting untuk mengetahui bagaimana caranya salat kita sah atau enggak, ya. Nah, ini dikatakan siapa orang yang salat 5 waktu, wudunya benar. Dari wudunya dia udah benar dulu, nggak wudu yang asal-asalan, ya. Nah, kita nggak tahu hukum-hukumnya wudu, tata cara wudu, kecuali ada di majelis taklim, ya.
Kan kesian kalau misalkan kita ada orang yang mau sholat tapi wudunya asal-asalan. Ya, pas lagi sholat, sebelum sholat dia wudunya asal-asalan. Makanya pernah ada satu kejadian di zaman Nabi Muhammad SAW, ada seseorang yang wudu pas lagi cuci kakinya, cuci kakinya asal-asalan. Ya, tumitnya nggak kena. Nah, lagi cuci asal begitu aja, kan kadang ada tuh nggak dipegang ya, kakinya nggak dibasuh, asal cuman dikenain air doang gitu. Nah, maka pas lagi ya hamba ini sholat, orang ini sholat, dilihatin sama Rasulullah. Udah selesai sholat, Rasulullah bilang, "A'idi sholat lagi." Wudhu lagi, dilihatin lagi, masih wudhunya kayak gitu. 2 kali sholat lagi, disuruh ulang lagi sholatnya sama Rasulullah. Balik lagi wudhu, kemudian sholat lagi. Ketiga kalinya sama aja begitu juga wudhunya, nggak berubah. Ya. Selesai sholat, Rasulullah mengatakan, "Wailun lil a'qab." Celakalah bagi tumit yang nggak kena air wudhu. Wudhunya nggak sah. Ya. Padahal dia sholat, kelihatannya dia sholat, tapi Rasulullah mengatakan ulangin lagi sholatnya. Kenapa? Karena sholatnya belum sah. Bahkan bukan sholat yang belum sah, tapi wudhunya belum sah. Nah, ini Masya Allah nih. Makanya penting kita hadir majelis taklim biar kita tahu ya sholat kita benar apa enggak nih. Dan bukan dari sholatnya, dari wudhunya dulu. Wudhunya kita benar apa enggak. Ya, dari cara basuh mukanya, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki. Nah, tadi tuh habis itu akhirnya dikasih tahu sama Rasulullah, kalau pengen wudhu, nah, basuh kaki caranya seperti ini. Ya, dibasuh kakinya yang benar, jangan cuman asal ciprat-ciprat begitu aja. Ya. Nah, orang yang sholat, menjaga sholat 5 waktu, kemudian wudhunya dijaga, wudhunya benar. Ya. Yang wajib-wajibnya benar dia lakuin, tata cara basuh muka semuanya dia lakuin, kemudian tepat waktu. Nah, waktunya dia tepat, rukuknya benar, sujudnya benar, dan dia tahu kalau sholat ini adalah kewajiban dia ya, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Yakin dia itu, nah, habis itu dia sholat. Makanya kan nanti beda ya sholatnya orang yang punya ilmu sama orang yang nggak punya ilmu. Makanya dikatakan satu orang hamba yang tahu ilmu itu lebih berat diganggu sama setan ya, daripada asyaddu ala syaitan min alfi abidi, dikatakan ya. Orang yang tahu ilmu, satu orang aja itu lebih susah diganggu sama setan daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Dia ibadah doang tapi nggak taklim. Nah, ini beda ya. Saya jauh-jauh dah. Tadi kita sholat ada berapa orang tuh? Banyak tuh ya. Ngelaksanain sholat gampang. Ya, kita ngelaksanain yang kewajiban itu, yang baik itu gampang. Cuman buat ngebenerin, buat tahu caranya nanti kita itu bener apa enggak, sah apa enggak, itu dia yang susah tuh. Ya, makanya beruntung kita yang masih bisa hadir majelis taklim. Ya, kita masih tahu oh ini caranya. Beruntung banget. Karena kita bukan sekedar melaksanakan ibadah, tapi nanti kita tahu oh ini ibadahannya kayak begini nih. Ibadahannya benar apa enggak? Ibadahannya sah apa enggak? Ibadahannya ntar diterima apa enggak? Ya, yang kesian kan cuman ibadah aja, tapi dia nggak tahu hukumnya. Kenapa tadi orang yang tahu lebih berat digodain sama setan daripada orang yang ahli cuman ibadah aja dia nggak tahu ilmunya? 1:1000. Kenapa? Karena kalau ada orang sholat dia nggak tahu ilmunya, kemudian dia sholatnya nggak sah, ya nggak usah digodain sama setan. Setan udah tinggal ayo sholat tadi tuh. Kalau misalkan dia sholat wudhunya aja nggak sah, jadi basuh kaki nggak sah basuh kakinya, udah nggak usah digodain sama setan, karena memang sholatnya udah nggak sah ya. Udah entah dari sholatnya yang tadinya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar ya, sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Habis sholat dia sama aja ya,
Kenapa kok sholat kita belum tanha anil fahsya'i wal munkar? Sholat kita belum bisa mencegah kita dari maksiat, mencegah kita dari perbuatan keji, dari kemunkaran, karena mungkin sholat kita belum benar. Ya. Bahkan katakan oleh Imam Ghazali itu, kalau sholat tanha anil fahsya'i wal munkar, dan kebalikannya, wal fahsya tanha anis sholah. Fakama anna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, fakadzalikal fahsya tanha anis sholah. Sebagaimana sholat ini bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar, begitu juga perbuatan keji dan munkar, maksiat, bisa mencegah orang dari sholat. Ya, jadi kadang kan kita malah susah, berat buat sholat karena maksiat itu udah kebanyakan, dosanya udah kebanyakan, jadi bisa mencegah dia dari sholat. Kalau sholat kita rajin, masya Allah, sholatnya benar, ilmunya benar, insya Allah nanti bisa tanha anil fahsya wal munkar. Kebalikannya, ini udah maksiatnya, nasallallahu al-afiyah, banyak, kok berat badannya buat sholat, ya itu dia, gara-gara itu tuh. Gara-gara dosa kita bisa mencegah kita dari sholat. Jadi kebalikan ya. Makanya alhamdulillah ya, kalau kita masih bisa hadir majelis taklim, kita bisa benerin lagi, oh sholatannya yang benar kayak gimana nih, biar nanti sholat kita itu kebawa sampai kita di luar sholat ya, di luar sholat aneh harus begini, aneh harus begini. Nah, itu yang jaga itu adalah sholat. Nah, kalau kita udah tahu seperti itu, maka dikatakan kana jasaduhu haraman 'alan nar. Inilah yang bisa mencegah orang dengan sholatnya dari api neraka. Ya, kemarin kan dikatakan oleh Sayyidina Ja'far bin Muhammad ya, an abihi an jaddihi an Ali bin Abi Thalib anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dari Sayyidina Ja'far bin Muhammad dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu di antara faedah salat adalah sitran bainahu wa bainan nar. Ya. Faedahnya salat itu bisa mencegah, menjadi penghalang antara dia dan api neraka. Ya. Nah, ini sesuai dengan hadis ini. Siapa orang yang menjaga salat, benar salatnya, ya, wudunya benar, tata caranya benar, maka insya Allah salat ini akan menjaga dia dari api neraka. Ya, insya Allah. Kemudian dikatakan waruya, dan diriwayatkan juga, ini tentang kita saking jaga sholat itu kayak apa yang dimaksud kita menjaga sholat ya. Ini kan tadi dikatakan man hafadha ala sholawat, siapa orang yang menjaga sholat 5 waktu. Yang dimaksud menjaga sholat 5 waktu itu seperti apa sih? Ini ya, dikatakan diriwayatkan bahwasanya nanti pada hari kiamat orang-orang yang menjaga sholat ya, orang-orang yang sholat 5 waktu itu ada tingkatan-tingkatannya untuk dimasukkan ke dalam surga ya. Kemarin juga kita katakan sholat itu termasuk miftahan lil jannah. Sholat adalah termasuk kunci surga. Kenapa sholat termasuk kunci surga? Karena di dalam sholat ada kalimat la ilaha illallah. Ketika kita tasyahud akhir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rasulullah mengatakan miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah kalimat la ilaha illallah. Artinya ketika kita meninggal ya, ketika kita kembali kepada Allah, kalimat ini, kalimat la ilaha illallah muhammadar rasulullah masih ada di dalam diri kita, maka insya Allah mudah-mudahan kita masuk dalam surga. Nah, di antara keutamaannya sholat adalah kunci untuk kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masuk surganya ya, itu ada derajatnya lagi. Nah, ada derajat-derajat orang yang akan masuk ke dalam surga. Di sini ada 3 derajat. Ada orang yang ketika masuk ke dalam surga dia wajahnya terang seperti syams, seperti matahari ya. Ada lagi orang yang karena dia menjaga sholatnya, dia masuk ke dalam surga wajahnya seperti bulan purnama, artinya lebih cahayanya lebih rendah lagi ya. Yang paling cahayanya luar biasa kan dari matahari, habis itu baru bulan purnama. Derajat yang ketiga, wajahnya itu seperti bintang.
Siapa orang yang nanti wajahnya seperti matahari, ya, terangnya seperti matahari, maka dikatakan malaikat ketika melihat orang, ya, yang datang masuk ke dalam surga, wajahnya itu seperti matahari, malaikat mengatakan, siapa kalian? Kok wajahnya terang? Nah, ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Dikatakan as-salatu nurun, salat itu adalah cahaya, ya. Dan yang juga pernah kita baca hadisnya, ketika kita berwudu, wudu ini akan menjadi cahaya kita di hari kiamat, ya. Ketika kita wudu, kita basuh tangan, basuh muka, yu'ta gurril muhajjalin min atharil wudu. Nanti umatnya Nabi Muhammad SAW itu bisa diketahui oleh Nabi Muhammad karena ada cahaya yang memancar dari anggota tubuhnya, ya, anggota wudunya, ya. Anggota tubuh kita, kalau kita sering wudu di dunianya, anggota tubuh yang kena basuhan wudu itu dia akan mengeluarkan cahaya. Gurril muhajjalin dikatakan, ya, cahayanya yang luar biasa. Nah, ini diantaranya cahayanya itu seperti matahari. Maka malaikat mengatakan, kalian itu siapa? Terus dikatakan lagi, nahnul muhafizuna 'ala shalah, kami adalah orang yang menjaga sholat. Makanya sebenarnya amalan kita itu yang paling utama sholat, ya. Sholatnya dulu kita benerin, maka insya Allah amalan kita yang lain benar. Dikatakan tadi, kami adalah orang yang menjaga sholat. Malaikat nanya lagi, bagaimana kalian menjaga sholat? Ya, gimana kita ngejaga sholat? Ini yang seperti matahari itu, beliau mengatakan, kelompok yang seperti matahari mengatakan, kunna nasma'ul adzan wa nahnu fil masjid. Kami, ya, sebelum dengar adzan udah ada di masjid. Jadi sebelum adzan udah ada di masjid. Ini kelompok yang paling terang cahayanya. Masya Allah, ini kalau kita bisa begini luar biasa, ya. Jadi sebelum adzan kita udah ada di masjid. Nah, ini kelompok yang paling terang cahayanya. Mungkin bahkan dia yang adzan juga lagi, ya. Jadi udah sebelum waktunya, sebelum adzan dia udah ada di masjid. Ini kelompok yang pertama. Tsumma ta'ti zumratun ukhra kal qamar lailatal. Kemudian datang lagi kelompok yang kedua. Ya, kelompok yang kedua ini wajah mereka seperti bulan purnama. Malaikat mengatakan, kalian itu siapa? Orang ini mengatakan, kami adalah orang yang menjaga sholat. Bagaimana kalian menjaga sholat? Nah, yang kedua nih, kunna natawaddo qablal waqti thumma nahdur ma'a sama'il adzan. Kami berwudu sebelum datangnya waktu. Lagi sebelum adzan dia udah wudu. Tapi pas lagi ke masjid, nah, mau ke masjid udah dengar adzan baru ke masjid. Ya, kalau tadi kan sebelum adzan dia udah ada di masjid. Nah, ini sekarang wudu, sebelum adzan dia wudu. Tapi pas lagi hadir ke masjidnya, ya, pas udah adzan. Oh, pas lagi adzan baru dia ke masjid. Ini dua-duanya bagus. Ya. Cuman tadi beda derajatnya. Ya, kalau yang udah duluan di masjid, dia derajatnya paling luar biasa. Yang kedua ini sedang wudu dulu, habis itu ke masjid pas lagi dengar azan. Nah, yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kemudian datang lagi tsumma ta'ti zumratun ukhra, datang lagi kelompok yang ketiga, cahayanya itu seperti bintang. Malaikat mengatakan, siapa kalian? Ya, maka dikatakan, kami adalah orang-orang yang menjaga sholat. Malaikat bertanya lagi, bagaimana kalian menjaga sholat? Kunna natawaddo ba'dal adzan. Kelompok yang ketiga, wudunya setelah adzan. Ya, kayaknya nih kita nih, ya, pas lagi habis adzan wudu setelah adzan, pas lagi dengar adzan baru kita wudu. Ya, tapi mendingan juga dah. Ya, yang penting masuk. Tapi kalau kita pengen, ya, kalau kita benar-benar, berarti ini orang yang benar-benar jaga sholat itu dia benar-benar perhatiin waktu sholat. Ya. Jadi semuanya tuh dikalahin sama dia. Apa namanya? Yang didahuluin adalah sholatnya.
Jadi waktunya benar-benar dijaga. Waktu-waktu sholat itu benar-benar dijaga. Ini waktu sholat misalkan ntar zuhur jam berapa nih? Setengah jam sebelumnya dia udah siap-siap, dia datang ke masjid. Ya. Yang kedua, pas lagi udah dengar azan, pas lagi sebelum waktunya dia wudhu, habis selesai itu dia ke masjid pas udah azan. Nah, yang ketiga, wudhunya pas lagi azan. Oh, udah azan nih, baru dia wudhu. Nah, ini derajat-derajat orang-orang yang menjaga sholat. Dari semuanya itu semuanya baik. Ya, selama kita masih menjaga sholat, maka itu adalah baik. Cuman derajatnya nanti di akhirat itu berbeda-beda. Ya. Semakin kita menjaga sholat, semakin kita perhatian kepada sholat, maka semakin kita tinggi derajatnya nanti di surga. Karena kenapa? Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW yang sering kita dengar itu, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali ya yang akan dihisab nanti pada hari kiamat untuk seorang hamba itu adalah sholat. Udah sholatnya dulu dah, benerin kita sholatnya. Bahkan katakan udah kita sekarang nih nggak usah muluk-muluk dah, mau bisa apa, udah yang penting kita bisa sholat dulu nih, sholat kita bener kagak nih. Nah, sholatnya benerin, terus cari terus gimana caranya sholat yang bener ya, karena pertama kali yang akan dihisab nanti adalah sholat. Fa'in wujidat fa'in soluhat soluha sa'iru amali. Kalau sholatnya bener, maka semua amalnya bakalan bener. Wa in fasadat fasada sa'iru amali. Kalau sholatnya nggak benar, sholatnya rusak, maka semuanya juga bakalan rusak. Jadi semua intinya ada di dalam sholat. Makanya guru-guru kita tuh kalau kita belajar nggak jauh deh. Fikih masalah sholat lagi, masalah wudhu lagi, ya kan? Itu juga kadang-kadang kita diulang-ulang lupa lagi. Kenapa? Buat ngingetin terus. Karena sholat ini intinya. Inti dari semua ibadah kita itu adalah sholat. Sholat terus. Yang nggak pakai bosan-bosan udah, yang ditanyain sholat, yang dipelajarin sholat, yang berkaitan dengan sholat. Karena dengan sholat itu nanti semuanya bakalan benar. Nah, mungkin ini aja yang kita baca pada hari ini, masih berkaitan tentang keutamaan sholat. Ya, sholat kita biar benar, sholat kita biar nambah benar lagi. Apalagi nanti kalau kita bisa sholat khusyuk yang kayak kemarin kita katakan tuh ada Habib Abu Bakar ya, Habib Abu Bakar bin Abdurrahman As-Sakran, sampai beliau sholat nggak berasa ya, di operasi tuh nggak berasa. Insya Allah itu kenikmatan yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa minimal kalau kita mah jaga sholat dan jaga sholatnya seperti ini nih. Paling rendahnya pas lagi azan wudhu ya, pas lagi udah azan nih wudhu, itu paling rendahnya kita menjaga sholat. Nah, sebelum kita akhirin, mungkin ada yang mau ditanyain? Ya. Artinya di jamaah tersebut tidak sholat di rumah ya? Nggak sholat? Oh iya. Sementara saya pernah dapatkan entah himbauan, entah itu ada keterangan di hadis, sebaik-baik sholat itu di rumah, kecuali sholat fardu. Artinya seolah-olah menurut saya itu berseberangan. Mohon saya keterangannya gimana sebaiknya. Mana dengan keterangan itu ya? Ya. Dari itu apa itu himbauan atau sekedar mengingatkan bahwa sholat yang lebih baik itu fardu di masjid. Ya, memang ada hadis itu ya. Nah, hadis Nabi SAW, sebaik-baiknya sholat sunnah itu adalah di rumah. Zayyinu buyutakum bin nawafil. Kalau Nabi SAW, hiasilah rumah-rumah kalian itu dengan sholat-sholat sunnah. Ya, sholat sunnah kan ini banyak. Ya, jadi ini nggak ada pertentangan sebenarnya. Jadi bukan misalkan, berarti aneh kalau sholat sunnah semuanya ada di rumah. Enggak
nggak harus semua sholat sunnah itu kita kerjain di rumah. Misalkan kayak tadi nih, oh ini kalau sholat kalau tadi itu aneh masuk ke masjid duluan, ya sebelum adzan, berarti aneh ninggalin sholat sunnah di rumah. Kan ada sholat sunnah yang lain, ada sholat sunnah duha, ada sholat sunnah tahajud, atau nanti ada sholat sunnah ba'diyah, ya ada sholat sunnah ba'diyah setelahnya tuh kita kerjain di rumah. Nah, jadi memang ada keutamaan-keutamaan tersendiri. Ketika kita ke negara ini, oh ini keutamaannya berarti ketika itu kita sholatnya di masjid, sholat sunnahnya di masjid. Oh ini berarti bertentangan dengan hadis. Enggak bertentangan dengan hadis, karena sholat sunnah yang lain itu masih ada, dan inilah yang banyak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang lain. Para sahabat tuh datangnya ke masjid itu bukan setelah azan, kan? Pas azan atau sebelum azan beliau itu udah ada di dalam masjid. Bahkan ada satu riwayat, ada sahabat-sahabat tuh kalau sebab ketika beliau azan belum ada di masjid, sebab keduniaannya itu disedekahin buat Nabi Muhammad, buat umat Islam. Yang pernah kita ceritain tuh ada Sayyidina Umar siapa itu sahabat, pas lagi azan beliau masih ada di dalam kebunnya, ya kebun kormanya. Wah, ini kebun nih ngelalain aneh dari sebelum azan, aneh masih ada di sini nih. Udah deh datang ke Nabi Muhammad, ya Rasulullah, nih kebun aneh ngelalain aneh dari sholat nih, aneh sedekahin buat umat Islam lah. Hartanya buat ngelalain dari Allah udah dari sedekahin, ini harta nggak ada keberkahan katanya. Ya, nah, artinya para sahabat atau Nabi Muhammad SAW sendiri itu sebelum azan ada di dalam masjid. Bukan berarti bertentangan dengan hadis yang tadi, karena masih ada sholat-sholat sunnah yang lain. Ya, jadi kita nggak harus terpaku dengan itu, enggak. Ada keutamaan tersendiri, ada keutamaan juga yang lain. Dan ada lagi hadis yang lain, hiasi rumah kalian itu dengan membaca Al-Quran. Kenapa kok kita disunahin? Ada hadis yang menerangkan tentang sholat sunnah itu baiknya di rumah. Iya, karena biar rumah kita itu berkah juga, disolatin, dibacain Al-Quran, seperti itu. Ya, nah, jadi nggak bertentangan dengan hadis yang tadi. Ya, karena kita masih bisa sholat ba'diyah di rumah, atau kita bisa sholat duha. Ya, nah, seperti itu. Nah, jadi ada keutamaan tersendiri. Oh ini keutamaannya aneh di masjid, deh ke masjid dulu. Ya. Tapi kalau misalkan tadi, oh aneh mau sholat di rumah dulu dah, ya nggak apa-apa ya. Tapi nggak dapat keutamaan yang ini, ya yang masih. Tapi tetap kita masih ngerjain sholat. Ya. Nah, ada lagi? Seperti itu ya. Ya, ya. Seperti sholat sunnah sholat fajar itu utamanya di masjid atau di rumah? Kalau menurut hadis ini di masjid. Iya. Karena tadi sebelum, pokoknya yang qobliyah itu berarti menurut hadis ini, ya, qobliyah apapun itu utamanya di masjid. Karena kita untuk mengambil fadilah yang ini. Ya. Tapi kalau kita mau ngambil fadilah, oh aneh mau ngambil fadilah yang aneh sholat sunnah di rumah aja, gak apa-apa lakuin. Jadi terserah kita nih, kita mau ngambil fadilah yang mana. Ya aneh mau sholat di rumah aja dulu dapat fadilahnya juga. Nah, tapi nggak dapat fadilah yang ini. Nah, jadi boleh, ini bukan berarti bertentangan. Sekali lagi, di rumah kita sholat sunnah dapat fadilahnya, keutamaannya. Di masjid juga kita dapat keutamaan dan fadilahnya masing-masing. Cuman kalau dikatakan yang afdol di masjid untuk mengambil hadis ini, dan untuk kita mengikuti para sahabat yang lain. Para sahabat di zaman Nabi Muhammad itu sebelum adzan udah ada di masjid. Ya, nah, seperti itu. Sholat subuh, sholat sunnah qobliyah subuh, berarti aneh sholat di masjid dapat keutamaan juga. Aneh di rumah dapat keutamaan juga, sama aja. Iya. Nah, seperti itu ya.
Jadi boleh kita sholat di rumah, boleh juga kita sholat di masjid, dan dua-duanya punya keutamaan masing-masing. Ini hadis keutamaannya, ini dia dapat. Yang ini keutamaan ini dia juga dapat. Tinggal kita pilih aja yang mana. Nah, ada lagi? Itu Pak. Iya. Sholat sunnah. Jadi kalau di antaranya sebelum itu sama kemudian masjid itu urutannya. Oh iya. Sebelum itu dulu ataupun masjid dulu. Qobliyah subuh sama tahiyatul masjid. Ya. Turun. Oh, sholat wudu. Oh, sholat sunnah wudu. Nah. Sama tahiyatul masjid. Itu juga yang dijujukan masjid dulu dulu. Oh iya. Iya. Ada yang namanya sholat sunnah wudu, ada juga yang namanya sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, ini bisa lagi dijamak nih. Ane mau sholat habis wudu di rumah kan? Tadi wudunya di rumah sebelum waktunya sholat. Ya, sebelum waktu sholat ane wudu. Ane bisa sholat sunnah wudu di rumah. Afdal tuh ya. Sholat sunnah wudu di rumah. Datang ke masjid baru tahiyatul masjid. Ya, nah ini jawabannya. Nah, kita jadi dapat dua-duanya tuh. Ya, karena tadi itu dikatakan waktunya ya yang pertama wajahnya seperti matahari. Ya. Kenapa? Karena dia menjaga sholat sebelum dengar azan. Dia wudu. Buat menghiasi rumahnya dihiasi dengan sholat sunnah wudu. Di sholat sunnah wudu. Habis itu datang ke masjid, dapat dua nih, Masya Allah, ini jawabannya. Datang ke masjid, kemudian sholat tahiyatul masjid. Dapat lagi tuh keutamaannya. Habis azan, dia qobliyah azan. Cakep tuh kalau begitu tuh, Masya Allah, benar-benar jaga tuh kalau gitu. Iya. Nah, kalau yang tinggal di masjid gimana? Ya udah di kamarnya dah. Habis wudu, ya. Sholatnya di kamarnya tuh. Di ruangannya dia sholat, datang ke masjid tahiyatul, tapi udah di masjid ya. Masuk masjid tahiyatul masjid lagi deh. Iya, habis itu azan. Nah, ini Masya Allah cakep. Iya. Tahiyatul masjid di rumah nggak ada. Namanya aja tahiyatul masjid. Menghormati sholat, menghormati masjid. Gitu. Tapi kalau misalkan di rumahnya belum sempat sholat sunnah wudu, nah ini dia nih permasalahannya nih. Habis wudu dia langsung ke masjid, nggak sempat sholat sunnah wudu. Nah itu yang mana yang didahulukan? Udah sholat tahiyatul masjid termasuk sholat sunnah wudu. Bahkan kalau kita belajar ushul fiqh ya, qawaidul fiqhiyah, itu kita bisa menggabungkan sholat sunnah. Jadi diniatin semuanya itu. Sholli sunata tahiyatul masjid wal wudu. Dapat dua-duanya. Saya sholat tahiyatul masjid dan sholat sunnah wudu. Iya. Jadi dapat sekalian juga sama istikharah, sama hajat, dapat semuanya. Innamal a'malu binniyat. Wah, pinter nih orang. Sholat 2 rakaat tapi pahalanya banyak. Kok boleh begitu? Boleh. Iya. Berarti itu sholat orang yang malas aja ya. Kalau mau disolatin satu-satu lebih bagus lagi. Ya, digabung sama dia. Sholli sunat tahiyatul masjid wal wudu wal istikharah wa hajah. Banyak niatnya. Nah, dapat semua tuh. Ya, sama seperti puasa sunnah. Ya, kita nggak ada kodoan nih. Kodoan udah udah semuanya dah. Habis itu kita puasa hari Senin. Pas-pasan puasa Asyura misalkan pas-pasan di hari Senin ya, niat puasa Asyura juga dapat niat puasa Senin ya. Begitu juga tadi tahiyatul masjid. Ada belum sholat sunnah wudu, udah niatin aja dalam hati, niatnya tetap tahiyatul masjid, niatin juga dalam hati tadi mau sholat sunnah wudu juga, tapi niatnya tetap usolli sunata tahiyatul masjid, dalam hatinya sholat ini gitu. Boleh gitu ya. Tapi kan kalau udah tadi belum
belum sholat sunnah wudu, datang ke masjid udah langsung tahiyatul masjid. Ya, atau udah adzan. Nah, ini mana yang didahulukan nih? Udah adzan, datang ke masjid belum sholat sunnah wudu, belum tahiyatul masjid. Tapi udah adzan, udah langsung aja sholat qobliyah, zuhur, subuh, itu udah dapat semuanya. Ya, udah qobliyah subuh udah termasuk tahiyatul masjid. Karena maksudnya kan menghormati masjid. Ya, nah, dapat tuh dua-duanya tuh. Tiga-tiganya malah. Dapat tahiyatul masjid, dapat juga sholat sunnah wudu. Insyaallah, nikmat ya. Kita kalau tahu ilmunya itu nikmat gitu. Jadi nggak nggak bingung lagi gitu. Itu ya Pak. Nah, kalau kita bisa yang awal lebih afdal tuh, sebelum adzan kita wudu, sholat sunnah sholat sunnah wudu di rumah. Masuk masjid kan sebelum adzan, ya tahiyatul masjid dulu, habis adzan baru qabliyah. Nah, ini cakep banget kalau gitu. Nah, udah Pak. Ada lagi? Ya. Dalam sholat bacanya tidak begitu dengan secara pertama. Inna atau inna ayat al-Kausar. Ayat rakaat keduanya mengurangi ini apa kita ibadah. Tapi tidak berurutan itu dalam rakaat pertama. Oh iya, suratnya nggak berurutan. Iya. Nah, memang dalam sholat itu sunnah ya. Nah, sunnahnya kita baca surat yang panjang dulu berurutan, maksudnya itu dari surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas. Ya. Misalkan kan surat Inna A'toina ya, Al-Kautsar, ke bawahnya yang sebelum An-Nas tuh ya. Habis Al-Kautsar apa ke bawahnya? Kuliah. Harusnya kan inna baru kuliah gitu. Enggak taunya kita langsung baca kulhu. Ini boleh nggak? Boleh. Boleh aja. Ya, kalau dikatakan boleh apa enggak? Boleh. Ya, hukumnya tetap boleh. Cuman afdol apa enggak? Ya, afdolnya berurutan. Kalau cari yang afdol, inna atau inna baru qul ya ayyuhal kafirun. Itu afdol. Afdolnya berurutan suratnya. Tapi kalau ditanya boleh apa enggak? Boleh aja. Ya. Tadi Al-Fakir baca sabihis, habis sabihis alam nashrah. Boleh apa enggak? Boleh. Iya. Karena takutnya kalau baca sabihis terus al-ghasyiyah takut kepanjangan dan misalkan gitu. Nah. Oh, kebalik. Tadi inna dulu apa kuluh dulu? Hah? Misalnya nggak perlu itu mengurangi ibadah nggak kita kayak pertamanya kulhu. Iya, pertamanya inna atau inna dulu baru. Iya, oh ya udah. Intinya keberurutan sholatnya itu mengurangi pahala sholat apa enggak? Iya, mengurangi keafdolan aja. Ya, mengurangi keafdolan. Yang afdolnya berurutan. Kalau enggak berurutan berarti ya enggak afdol. Gitu. Iya. Nah. Balik tanyanya, kalau kulhu dulu baru inna gimana gitu? Sama aja. Kulhu dulu habis itu inna, itu mengurangi keafdolan enggak? Ya, mengurangi keafdolan karena afdolnya tadi berurutan. Iya. Nah, ada gitu dah. Ada lagi? Belum masuk. Jadi kalau subuhnya sebelum itu apa aja matahari siangnya pas bisa pas siangan hidup lagi. Udah, nggak ada lagi? Itu Ustaz. Ya. Tadi kan kalau nggak salah hadisnya ada ruku sama sujudnya nih. Yang baru kedengeran wudu. Oh iya. Wudunya ayat bawah waktu. Wudunya benar di tepat waktunya, rukunya juga benar. Maksud rukunya benar gimana? Iya dengan apa namanya? Dengan rukunnya ya. Bukan cuma asal sekedar ruku doang.
Habis itu misalkan ruku sampai Allahu liman hamidah, nggak ada tuh mani'nanya. Nah itu enggak. Makanya kan kita tadi sholat itu ada aturannya. Kalau misalkan dia ruku cuma Allahu akbar sampai Allahu liman hamidah, sholatnya jadi enggak sah. Ya. Habis sujud begitu juga sama. Sujudnya dia benar kan, sujud ada berapa anggota yang harus kena kan? Anyas juda ala sab'ati a'dha. Ya, kita sujud atas tujuh anggota, jidatnya, kemudian telapak tangannya, lututnya sama kakinya. Bener dia sujudnya kagak melayang kakinya misalkan, ya sujudnya enggak melayang, sujudnya benar, baru. Makanya semuanya tuh qiyamnya, rukuknya, sujudnya itu kan ada syarat-syaratnya kan. Rukunya dia harus kayak gimana, sujudnya dia harus gimana. Nah ini kalau benar semua, nah itu baru yang mencegah dia dari api neraka. Ya, bukan sekedar sujud, bukan sekedar ruku. Gitu. Ya. Jadi sesuai semuanya dengan syarat-syaratnya. Nah, ada lagi? Ayo, wah, badiku. Temennya nih. Iya. Oh, perjalanan jauh. Nah, sholat ini sudah waktu kemudian akan maghrib. Asar 3 menit lagi, maghrib 3 menit lagi. Sedangkan kita sholat asar, sedangkan lagi untuk suara maghrib. Iya. Sholat asar udah mau masuk waktu maghrib gitu ya. Pas lagi sholat, Allahu Akbar, baru rakaat pertama udah adzan maghrib. Nah itu gimana tuh? Iya. Ntar jatuhnya jamaah asar sama maghrib. Nggak boleh jamaah asar sama maghrib. Nah, jadi kalau memang tadi udzur dia udah perjalanan jauh, mendingan dia dijamak. Ya, jamak zuhur sama asar. Oh, aneh berjalan ya. Aneh misalkan jalan ke Bandung. Dari sini zuhur atau sebelum zuhur pas di perjalanan aneh sholat zuhur jamak sama asar. Karena takut kalau nanti sampai Bandung ya udah dikit lagi maghrib. Udah jangan yang beresiko, udah mendingan di jamak. Jangan maksain harus sholat satu waktu atau enggak, jamak aja udah. Iya. Karena takutnya seperti itu. Iya. Tapi pas-pasan misalkan kita pas lagi sholat nggak taunya waktu itu masuk ya. Udah itu termasuk di waktu hurmah itu ya, waktu yang diharamkan sebenarnya. Pas lagi kita sholat, azan, udah tuh. Jadi kita sholatnya udah keluar waktunya. Ya, jangan. Nah, jadi kita ambil yang diperkirain dulu tuh. Sholatnya ini kira-kira keburu apa enggak? Gitu. Ya. Nah, ada lagi? Karena kan kalau di perjalanan kan kita ada fikihnya sendiri kan ya. Sholatul musafir tuh kita laksanain itu, ada jamak, ada qashar, kita lakuin itu aja. Nah, ada lagi? Ada ya? Wallahu a'lam bishawab. Bang Herman nggak nanya, Bang Herman? Cukup ya? Nah, mudah-mudahan pelajaran kita hari ini, ilmu kita dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita dijadikan manfaat yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. Al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah
في كل مكان المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين دين ربي فاسمع فضلا وجودا من نال باكتساب بالمصطفى الرسول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وأهله وصحبه عداد قصي صحبي والحمد في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.